Berawal dari aduan seorang pria tua yang mengaku korban dugaan praktik mafia tanah bernama R. Lutfi ke surat pembaca Forum Keadilan. Tim investigasi Forum Keadilan bergerak melakukan fact-finding untuk memastikan validasi informasi dari banyaknya kejanggalan-kejanggalan data dan dokumen dari kasus dugaan perampasan tanah milik R. Lutfi yang saat ini bertarung dengan oligarki PT Multi Aneka Sarana sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Setelah gagal mempidanakan R. Lutfi lewat putusan onslah di PN Jakarta Pusat, PT Multi Aneka Sarana melanjutkan aksinya dengan menggugat R. Lutfi ke ranah perdata. Gugatan tersebut dilayangkan kepada R. Lutfi sebagai tergugat 1 dan Andreas Bonata selaku tergugat 2. Menurut ceritanya, tanah itu dibeli oleh Theodorus Suwandi Bunanta alias Bun Zuancang dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN. Kemudian dihibahkan ke anaknya Andreas Bunanta dan selanjutnya dijual ke PT Multi Aneka Sarana. Forum Keadilan mengonfirmasi Ibrahim Senen yang tak lain adalah kuasa hukum Andreas Bunanta perihal perpindahan tangan tanah milik R. Lutfi dari PTPN ke Andreas Bunanta. Upaya tersebut dilakukan lewat konfirmasi WhatsApp, namun Ibrahim tidak merespon sama sekali. Forum Keadilan kembali berupaya mengonfirmasi dan bertemu langsung dengan Ibrahim usai sidang gugatan perkara tersebut di PN Jakarta Timur Selasa 9 Juli 2024. Lagi-lagi Ibrahim enggan berkomentar. Pak bisa wawancara sebentar Pak? Hah? Sebentar aja Pak. Mungkin sama yang lain. Forum Keadilan selanjutnya mengonfirmasi kuasa hukum PT Multi Aneka Sarana, Lardi. Namun Lardi juga menolak dengan alasan tahapan persidangan masih berjalan. Izin wawancara. Oh ya, nanti aja dong, nanti aja. Nanti kan aja. masih dalam perjalanan loh. Iya enggak Apa boleh. sebentar aja. Oh, ini kan masih dalam proses perjalanan. Nanti dong, nanti dong. Ini proses persidangan. Pembuktian dulu. Pembuktian dulu nanti setelah pembuktian ya. Kita enggak etis, enggak boleh. Tidak puas dengan hasil konfirmasi tersebut, Forum Keadilan lalu melanjutkan fact-finding ke PT Multi Aneka Sarana. Tidak banyak informasi tentang perusahaan ini. Namun, melansir halaman companieshouse.id dan companyhouse.id, PT Multi Aneka Sarana beralamat di Tipar Cakung, Kafling F5-7 Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Pak, izin Pak, kita mau ke PT Multi Aneka Sarana dari Forum Keadilan Pak. Ini PT Sayap Mas. Di Aneka Sarana di mana Pak? Multi yang sayapnya Wings Group Pak? Hah? Sayapnya Wings Group. Bapak kemana Pak? Salah masuk. PT Multi Aneka Sarana Pak, dari Forum Keadilan. Ini ketemu siapa? Kita mau ketemu divisi humasnya Pak. Oh di SMU 2 Pak. Di SM2 di mana Pak? Sayap Mas Utama 2. Dari sini kemana? Bapak ketik aja di map Wing Corporation. Wing Corporation? Iya. Oke siap Pak, makasih Pak. Berdasarkan penelusuran Forum Keadilan ke lokasi perusahaan, ternyata alamat tersebut merupakan alamat Wings Corporation. Selamat siang Bang, mohon izin Bang. Bang, kami dari Forum Keadilan. Kami mau ketemu divisi humasnya gimana Bang? Bisa langsung masuk aja? Iya. Betul, Bapak langsung tanya. Ke resepsionis saja. Bapak belum. Dari mana? Forum Keadilan Pak, dari majalah Forum Forum Keadilan. Iya. Lapornya? Kita mau konfirmasi soal ada sengketa tanah, kita mau konfirmasi ke divisi humasnya. Gimana keterangan dari divisi humas? Langsung aja ke lobby ya. Ke lobby ya. Tanyain aja ke lobby. Makasih ya Pak. Forum Keadilan Pak. Siap. Udah janji, bikin janjinya gimana Bu? Paling nanti ke resepsionis, tapi kalau bikin janjinya sih Pak paling via telepon aja sih. Oh, kalau kami nitip surat dari itu bisa? Boleh nitip suratnya. Tolong dong, surat gue dong.
Wings Corporation sendiri merupakan salah satu perusahaan raksasa yang memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk kebutuhan rumah tangga, perawatan kain, perawatan diri, makanan, dan minuman. Produk-produk Wings antara lain ialah Soklin, mie sedap, Just Juice, dan alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Perusahaan itu didirikan oleh Harjo Sutanto dan sahabatnya Johannes Ferdinand Katuari di tahun 1948. Pertama didirikan, perusahaan asal Surabaya ini diberikan nama FA. Kemudian berganti nama menjadi PT Wings Surya di tahun 1991. Sejalan dengan besarnya Wings Group, Harjo pun masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan data Forbes, Harjo tercatat memiliki kekayaan sebesar 530 juta US dollar atau setara dengan 7,84 triliun rupiah. Ia bertengger di ranking 48 dari 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2020. Pemilik awal perusahaan raksasa ini dan generasi penerusnya memang dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan. PT Wings sempat dikabarkan sebagai perusahaan yang menjadi salah satu investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain itu, generasi kedua dari pendiri Wings Ferdinand Katuari, yaitu Presiden Direktur Wings Group Edi William Katuari, juga merupakan salah satu pemilik hotel The Apurva Kempinski Bali yang dijadikan sebagai tempat perhelatan puncak KTT G20 Indonesia pada 15 hingga 16 November 2022. Sementara anak dari Edi William Katuari yaitu Grace L. Katuari merupakan istri dari Martin B. Hartono, anak dari Taipan pemilik Jarum Robert Budi Hartono. Berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh Forum Keadilan, ternyata PT Wings terlibat langsung dalam proses akuisisi tanah milik R. Lutfi maupun dalam pelaporan pidana R. Lutfi. Hal tersebut nampak dari Surat Dinas Perumahan nomor 4097-1-7966 tertanggal 24 Agustus 2011. Tak berhenti sampai di situ. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Forum Keadilan dari internal kepolisian semakin mempertegas keterlibatan PT Wings dalam proses penersangkaan R. Lutfi di Polda Metro Jaya lewat instruksi atau disposisi dari AKBP M. Gafur Siregar kepada penyidik Brigadir Wahyu Nugroho tertanggal 20 Maret 2017 berbunyi, tangani, laksanakan lidik, cek dokumen, ini laporan PT Wings atau PT Mas, hasil gelarkan ke saya. Dari dokumen ini pula diketahui bahwa Theodorus Wandi Munanta memperoleh tanah tersebut dari PT Perkebunan Nusantara 11 melalui direktur utamanya bernama Haji Eno Kosim Sukanda di tahun 1991 dan beralih tangan kepada Andreas Andikna Bunanta berdasarkan Akta Hibah PPAT Darsono Purnomo Sidi tertanggal 6 Maret 1998 dan selanjutnya berakhir di tangan PT Multi Aneka Sarana. Perjuangan R. Lutfi mempertahankan haknya menemui titik terang setelah menyurati Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk memvalidasi asal-usul sertifikat hak guna bangunan atau SHGB yang menjadi dasar klaim PTPN dengan SHGB nomor 1444.
Hasilnya pada 28 Oktober 2018, Kanwil BPN DKI Jakarta melalui surat klarifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil Zulkifli Ansori Mustafa menegaskan bahwa terhadap SHGB nomor 1444, riwayat penerbitannya berasal dari Agendum Verponding yang tidak sesuai dengan Agendum Verponding milik R. Lutfi. Dari 6 agendum Verponding yang dijadikan alas hak dalam penerbitan SHGB nomor 1444, PTPN ternyata tidak bersesuaian lokasinya. 4 dari 6 agendum Verponding tersebut justru berlokasi di Jalan Nusantara atau yang saat ini dikenal dengan Jalan Juanda. Sedangkan 2 agendum Verponding lainnya yang berlokasi di Pecenongan juga tidak merujuk pada lokasi tanah milik R. Lutfi. Oleh karenanya, BPN dalam surat tersebut menyarankan R. Lutfi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Apalah daya seorang kakek tua melawan raksasa oligarki? Hanya perjuangan tanpa henti yang bisa dilakukannya, sembari berharap keajaiban yang tercermin dalam keputusan-keputusan penegakan hukum yang berkeadilan. Inilah lokasi tanah di Jalan Pecenongan nomor 40 Jakarta Pusat yang hanya berseberangan 200 meter dari Istana Negara. Begitu strategis dengan nilai komersial yang sangat tinggi. Tak pelak, mungkin inilah alasan yang membuat Wings Corporation melalui PT Multi Aneka Sarana begitu tergiur menguasainya.